Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Ikramatus Sofia, mahasiswi semester 4 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan menyampaikan presentasi mengenai khalifah yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 30 dan juga Shad ayat 26. Al-Baqarah ayat 30 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat tersebut terdapat dua kata kunci. Yang pertama yaitu malaikah. Malaikat merupakan bentuk jamak dari malakun, yaitu makhluk Allah yang memiliki pekerjaan atau tugas dan mereka senantiasa patuh terhadap Allah. Pekerjaan mereka ada yang berupa mencatat amal, mencatat segala perbuatan, dan ada pula yang membawa wahyu kepada para rasul dan para nabi. Kemudian mufradat atau kata kunci yang kedua adalah khalifah, yang menyatakan pengganti dari makhluk sebelum manusia. Nah, sebagian mufasir ada yang menyatakan khalifah itu pengganti dari manusia. Ya, ini diyakini bahwasanya sebelum kita semua berada di muka bumi ini, ada manusia juga sebelum yang tinggal di muka bumi ini. Kemudian sebagian mufasir mengartikan khalifah itu adalah pengganti dari Allah untuk mengurus dan diamanahi yaitu bumi ini, yaitu dunia. Namun dapat diartikan bukanlah berarti bahwa dia telah berkuasa pula, yaitu khalifah tersebut telah berkuasa pula sebagaimana Allah dan telah memiliki kedudukan yang sama kepada Allah. Jadi tidak berarti sama dengan Allah. Kemudian dalam ayat tersebut pula Tuhan telah menyampaikan, menurut tafsir Al-Azhar ya, Tuhan telah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwasanya Allah, yaitu Tuhan Allah, telah pernah mengadakan dialog terhadap malaikat, yaitu menyampaikan hendak mengangkat seorang khalifah. Maka terjadilah di dalam dialog tersebut tanya jawab. Malaikat bertanya, mengapa engkau ingin menjadikan khalifah yang bisa jadi dengan adanya khalifah tersebut akan terjadi perusakan dan juga pertumpahan darah. Padahal tanpa adanya khalifah pun engkau, yaitu Allah, mampu menjaga keserasian dalam muka bumi ini. Sehingga Allah menjawabnya dengan tegas, Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di sini berarti Allah tidak memungkiri bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi, menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kerusakan dan pertumpahan darah tersebut hanyalah satu tingkat perjalanan hidup saja di dalam menuju kesempurnaan. Jadi itu merupakan bagian dari proses. Sehingga dapat diambil hikmahnya dalam Al-Baqarah ayat 30 ini, yaitu 3 hikmah. Yang pertama, ketaatan kepada Allah dan lapang dada atas segala keputusannya. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat. Mereka tidak segan-segan untuk senantiasa taat kepada Allah tanpa tapi dan tanpa pertanyaan yang lebih dalam lagi. Yang kedua, meniadakan sifat meremehkan orang lain, yaitu dengan selalu rendah hati dan juga berhusnudzon atas keputusan Allah. Yang ketiga, husnudzon itu dapat tercapai karena apa? Yaitu karena komunikasi yang terjalin antara Allah dan malaikat. Kemudian dalam Quran surat Shad ayat 26, artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Fahkum bainan nas di sini berarti maka hukumilah di antara manusia itu bil haqq, dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yang dimaksud kebenaran adalah keadilan. Sementara wala tattabi'il hawa, yang berarti di sini adalah jangan terpengaruh oleh rasa yang dirasakan oleh dalam hati, yaitu seperti rasa marah, kasihan, iba, sedih, dendam ataupun benci. Fayudillaka an sabilillah,
Nah, apabila mengikuti hawa nafsu, niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Artinya, jikalau seorang menghukumi rakyatnya atau manusia dengan memperturutkan hawa nafsu, maka dalam tafsir Al-Azhar disebutkan para rakyat akhirnya akan merasa berputus asa untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari para pemimpin dapat mewujudkan hal itu. Innalladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Nah, perbuatan maksiat tersebut yaitu menghukumi dengan tanpa keadilan itu merupakan bentuk kelalaian dari adanya yaumul hisab, yaitu hari pembalasan. Hikmahnya dalam Quran surat Shad ayat 26 ini adalah kewajiban berlaku adil dalam setiap memberi hukuman. Yang kedua, diharamkannya mengikuti hawa nafsu karena akan menyebabkan seorang mendapatkan kehancuran. Sementara yang ketiga adalah penetapan adanya hari kebangkitan, dilihat dari akhir surat Shad ayat 26 tersebut. Baik, tafsir ini diambil dari kayangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ya, dinamakan Al-Azhar karena sama dengan nama masjid yang Buya Hamka dirikan, yaitu Masjid Al-Azhar di wilayah Kebayoran Baru. Nah, tafsir ini memiliki corak yang mendominasi, yaitu corak al-dabi ijtimai dan juga corak falsafi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.